Ubo P, P, P. P. LGP. DDK. Welcome, Mr. Abri. Welcome to Mr. Abris. Selamat datang yang sudah bergabung di room virtual pada malam hari ini. Silakan disambi sembari ngopi nggak apa-apa, sembari nyemil nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar lagi nggih. Iya, Kak. Ini Mr. Abrinya sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak, Kak? Selamat malam semuanya. Selamat. Nah,
Sebelumnya, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Kak. Untuk yang tidak berhalangan, dimohon on cam ya, nggak apa-apa. Oke, ya, Kak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di room virtual ini dengan keadaan sehat dan tak kurang sedih suatu apapun. Yang kedua, selawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan yang telah membawa kita dari zaman yang gelap benerang, yang dari zaman yang gelap kita sampai dengan zaman yang terang benerang saat ini. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan, di sini saya Siti Khotimah, biasanya dipanggil Ima, selaku MC. Izinkanlah membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan tata tertib webinar, selanjutnya ada sambutan dari ketua pelaksana, ada sambutan dari keynote speaker, ada pembacaan CV moderator, selanjutnya ada pemateri pertama yang akan dipandu oleh moderator, selanjutnya yaitu ada pengumuman yang menarik, selanjutnya ada pemateri kedua, ada acara lain-lain, dan yang terakhir ada acara penutup. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan tak kurang dari suatu apapun. Selanjutnya yaitu ada pembacaan tata tertib webinar. Tata tertib webinar pada malam hari ini yang pertama yaitu ada peserta webinar dilarang keluar dari room virtual saat kegiatan webinar sedang berlangsung. Dilarang out of topic, dilarang menyela moderator, keynote speaker maupun pemateri, aktif dan tertib mengikuti arahan MC dan moderator, dilarang spam, dimohon untuk menjaga attitude dalam berbicara maupun mengirim pesan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Kak Andrea di Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Saya ambil alih sebentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semua, salam 6 agama, salam literasi, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang terhormat kepada CEO dari Generation Future Leader yaitu Kak Eliza Alfa Reza SAG CNII. Yang terhormat kepada Kak Gina Gifani selaku wakil dari Ketua Generation Future Leader. Yang terhormat kepada Kak Abri selaku keynote speaker pada malam hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir. Yang terhormat kepada
Kepada kedua pemateri kita, yaitu Kak Eliza dan Kak Dwi Novita, terima kasih atas kehadirannya dan telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja sama dalam mensukseskan acara webinar pada malam hari ini. Dan tak lupa kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di room virtual ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya, salawat serta salamnya Allah semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya mulai dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami saat ini. Dan akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ketiga kalinya, perkenalkan saya Andrea Setia selaku Ketua Pelaksana dari webinar ini. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada partnership yang telah bersedia bergabung, telah bersedia untuk meremehkan acara pada malam hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sangat antusias sekali untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Di sini kami mengambil tema yaitu public speaking, yang dimana itu adalah sebuah hal yang sangat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari, dimana skill ini sangat dimanfaatkan atau diperlukan baik di dunia bisnis, dunia pekerjaan maupun yang lain-lain. Maka dari itu kami mengusung tema How to be Improve Skill Public Speaking, yang dimana webinar kali ini berfokus pada public speaking, yaitu berbicara di depan umum. Public speaking juga mengajarkan kalian untuk bisa percaya diri, berbicara di depan umum tanpa rasa gugup dan tanpa rasa malu. Maka dari itu kami menghadirkan beberapa seorang pemateri yang ahli dalam bidangnya, yaitu Kak Eliza Alvareza dan Kak Dwi Novita. Dan juga kami nantikan yaitu sebuah kalimat pepatah motivasi yang sangat mendukung, yang sangat vibes positif sekali, yaitu yang akan kami nantikan dari Kak Abri selaku founder dari Kampung Inggris Tempirai. Baik, selanjutnya sebelum saya tutup, saya ingin dalam kegiatan ini bukan hanya kalian ikut dan selesai gitu aja, bukan. Akan tetapi saya ingin setelah kegiatan ini selesai, kalian membawa hal baru atau inovasi baru yang bisa kalian dapatkan setelah kalian mengikuti acara ini. Jadi saya tidak mau kalian hanya mengikuti, saya terus mendapatkan sertifikat lalu sudah selesai, bukan. Akan tetapi saya ingin sekali kalian tanamkan apa yang pemateri bicarakan, apa yang pemateri sampaikan ini nanti. Jadi silakan kalian catat dan kalian aplikasikan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi apa yang akan kalian bawa dari webinar ini. Jadi itulah tujuan saya. Jadi bukan hanya kalian ikut selesai, bukan. Baik, itulah sambutan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili dari segenap jajaran panitia memohon maaf apabila ada kurang lebihnya selama kami menyelenggarakan webinar ini. Baik, itulah sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Andrea yang sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa bagi teman-teman yang ada di sini. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari keynote speaker. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan sedikit tentang keynote speaker ini siapa.
Dan beliau itu memiliki penghargaan apa? Beliau itu yang keynote speaker yang bernama Kak Abri. Beliau sebagai founder Kampung Inggris Tempirai, Sumatera Selatan. Beliau merupakan lulusan Universitas Utpadaka Swatika Tangerang. Beliau juga mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa, yaitu mendapatkan penghargaan dari Bupati Pali sebagai penggiat pendidik tahun 2022 dan pemuda berprestasi Sumatera Selatan tahun 2022. Kepada Kak Abri dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. In this opportunity, first of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and also blessings so we can attend and gather in this webinar. And also, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. May salawat and salam always be given to our best prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, namely Islam religion. Here, I would like to say thank you very much for the first Kak Eliza Alvareza sebagai CEO GFL dan Magister of Sakarya University Turki, dan di sini juga ada Kak Dwi Nopita, founder literacylogs.id, dan tak terlupa juga di sini saya sampaikan kepada moderator GPL Kak Arum ya, dan MC Kak Imah, serta para rekan-rekan, teman-teman, adik-adik semuanya yang berkesempatan mengikuti webinar pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Sumatera Selatan, lebih tepatnya dari Desa Tempirai, dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Mungkin kalau rekan-rekan belum begitu tahu mungkin mengenai Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, mungkin lebih sering didengarnya Kabupaten Muara Enim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi keynote pada malam hari ini. Rekan-rekan semuanya, betul yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi, Mas Andrea ya, bahwa speaking partner atau bukan, maksudnya public speaking ya, itu sangat penting sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun mungkin saya ingin menjelaskan lebih ke apa yang saat ini saya sedang lakukan di lapangan bersama rekan-rekan yang lain. Jadi pada tahun 2020 itu Kampung Inggris Tempirai ini didirikan. Saya sendiri alumni dari Jawa Timur. Mungkin rekan-rekan yang lain juga pernah mendengarkan Kampung Inggris yang ada di Jawa Timur sana. Lalu terakhir, mungkin rekan-rekan juga ada yang tergabung atau mungkin ada kenal dengan kakak-kakaknya yang saat ini menjadi pemuda pelopor nasional. Rekan-rekan kami, saat ini saya menjadi salah satu pemuda pelopor tahun 2023 perwakilan Sumatera Selatan. Nah, kalau 2021 itu rombongannya Kak Eliza, cuman beliau saat ini sudah berada di Turki. Mungkin karena saya ini dikasihkan kesempatan untuk kata sambutan. Yang pertama, yang ingin saya pesankan ke rekan-rekan semuanya, yang ingin saya sampaikan dan berbagi pengalaman bahwa di dalam public speaking itu yang terpenting adalah practicing, karena dalam istilah bahasa Inggris practice makes perfect. Jadi
eh, trial and error itu sudah pasti ada. Jadi tidak akan mungkin kita menemukan kesempurnaan bila tidak ada trial and error. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Jadi siapapun yang ada di dalam ruang webinar ini, percayalah bahwa hingga hari ini kita tetap belajar untuk bagaimana membiasakan diri untuk berbicara di depan umum, dan itu perlu trial and error, perlu kegagalan, perlu pengulangan yang terus-menerus, perlu mental. Nah, mental itu terbangun dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus. Seperti yang kita ketahui bahwa para pemain bola itu kan mungkin kita lihat mereka begitu pandai dalam memainkan bola-bola gitu ya. Cuman pernahkah kita berpikir bahwa sudah ribuan kali mereka menendang bola tersebut, dari awalnya gagal hingga pernah mereka merasakan yang namanya berhasil. Pun begitu juga dengan public speaking. Jadi saya harap kepada rekan-rekan semuanya, jangan pernah takut untuk berbicara. Karena dimulai dari hal tersebutlah kita bisa menata kalimat yang lebih sopan, yang lebih terstruktur, yang lebih elegan lagi. Pun begitu saya dengan diri saya sendiri. Lalu di sini saya ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang ada di dalam webinar ini saya lihat adalah orang-orang yang luar biasa. Salah satunya adalah pendiri dari Generation Future Leader itu sendiri, yaitu Kak Eliza Alvareza, yang saat ini menempuh pendidikan di luar negeri. Dan itu adalah hal yang perlu kita contoh, perempuan yang luar biasa dengan semangat yang tinggi, yang perlu kita acungi jempol dan perlu kita ikuti jejaknya. Nah, saya yakin Kak Eliza Alvareza bisa mencapai titik itu karena beliau membiasakan untuk berkoordinasi, lalu juga komunikasi. Nah, komunikasi di sini pasti membutuhkan yang namanya public speaking. Maka dari itu, mau jadi apapun kita, mau jadi guru, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi apapun itu, termasuk guru ngaji sekalipun, termasuk guru sekolah sekalipun, termasuk tenaga yang lain, tetaplah kita membutuhkan yang namanya public speaking. So, mari kita dengarkan kedua narasumber kita ini, pasti akan sangat banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan. Mungkin kalau dari kakak hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu berarti dari diri saya sendiri. Bila ada yang baik, boleh diterima. Dan salam kenal untuk semuanya. Kalau ke Sumatera Selatan, jangan lupa mampir ke Kabupaten Pali. Kalau ada yang mau belajar bersama ataupun ingin melatih speaking bahasa Inggrisnya, boleh bareng-bareng kita belajar di Kampung Inggris Tempirai, salah satunya. Baik, paling itu yang bisa saya sampaikan. The last I say, and good luck for you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sambutan yang sangat luar biasa ya Kak. Public speaking itu kan tadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu tadi juga Kak Abdi menyampaikan bahwa juga menyampaikan pengalaman hidupnya kepada kita. Semoga kita semua termotivasi untuk menginspirasi orang lain. Nah, selanjutnya yaitu pembacaan CV moderator. Nah, moderator pada malam hari ini yaitu Kak Arum. Nah, Kak Arum itu siapa toh? Dan beliau itu tinggalnya di mana? Belum tahu kan ya teman-teman. Nah, izinkanlah saya untuk membacakan sedikit biodatanya Kak Arum ya Kak ya. Karena tak kenal maka kenalan. Jadi kita kenalan dulu sama Kak Arum. Kak Arum ini berasal dari Pati, Jawa Tengah. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Bimbingan Konseling Islam. Beliau juga memiliki pengalaman public speaking mengenai moderator, yaitu moderator penyuluhan dinsos,
moderator Dinsos P3AKB Kabupaten Pati, moderator Makrab, Prodi BKI. Nah, beliau juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa, itu penulis novel, penulis antologi puisi, penulis antologi cerpen. Nah, itu sedikit gambaran dari Kak Arum. Kak Arum. Halo Kak, selamat malam. Ya, salam kenal Kak Arum. Nah, salam kenal semuanya. Selanjutnya itu pemateri 1 yang akan dipandu oleh Kak Arum. Monggo Kak Arum, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk MC Kak Ima. Langsung saja, di sini saya sebagai moderator yang akan memoderasi acara seminar pada malam hari ini dengan tema How to be Improve Skill Public Speaking yang akan dipaparkan materinya oleh Kak Eliza. Sebelum pemaparan materi yang pertama, izinkan saya untuk membacakan CV materi kita pada malam hari ini. Nama, Kak Eliza Alfareza, SAG JMMI, alamat Palembang, Sumatera Selatan. Personal experience atau pengalaman pribadi beliau sebagai agensi atau konsultan bisnis di PT Sentra, Aktiva Indonesia Corporation. Sebagai CEO GFL atau Generation Future Leader, sebagai founder sekaligus penerima beasiswa dan sedang menempuh pendidikan S2 di Sakarya University, Turki. Adapun prestasi yang beliau raih nih teman-teman, sebagai penulis buku motivasi berjudul Jangan Mengkhawatirkan Masa Depan, sebagai penulis buku motivasi Goresan Tinta Kemarin untuk papan tulis seri ini, kontributor penulis buku motivasi Indonesia Butuh Kamu, Ambassador of International Event Festival PPI Awards Programs, sebagai kontributor volunteer bertindak untuk alam dan kemanusiaan, kontributor volunteer ekspedisi Indonesia hebat. Keahlian beliau di bidang motivator, penulis, leader, market, public relation, dan teacher. Itu gambaran singkat mengenai CV pemateri kita pada malam hari ini. Sebelumnya, kita sapa dulu kepada Kak Alfareza atau Kak Eliza. Halo Kak Eliza. Halo teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan waktu dan tempatnya untuk Kak Eliza. Oke, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada keynote speaker kita pada malam hari ini. Untuk Mr. Abri, terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan memberikan sedikit motivasi untuk teman-teman yang ada di sini. Semoga menjadi penyambung keberkahan kita sama-sama dari Sumatera ya teman-teman ya. Mr. Abri ini super sibuk dan alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk hadir pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya Mr. Abri ingin melanjutkan aktivitasnya, dipersilakan. Terima kasih banyak Mr. Abri. Oke. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sambut teman-teman. Oke. Perkenalkan, saya Eliza Alfareza. Pada malam hari ini kita akan menyungsung tema mengenai public speaking. Nah, sebelumnya teman-teman ada PPT yang akan dipersiapkan oleh moderator. Dipersilakan moderator. Baik, sudah Kak. Belum kelihatan di saya.
Apakah teman-teman yang lain bisa dilihat PPT-nya? Bisa, bisa. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Kok belum lihat ya? Bisa. Belum terlihat di saya. Bentar, saya live dulu sebentar, nanti saya masuk lagi. Oke? Oke, baik Kak. Oke, saya ganti akun ya teman-teman ya. Mungkin akun saya tadi bermasalah. Oke, boleh kita mulai aja ya teman-teman ya. Sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi dan juga kepada Mr. Abri tadi sudah memberikan kita sedikit gambaran seputar public speaking kepada teman-teman sekalian. Dengan harapan kita di sini sudah memiliki kisi-kisi atau pembukaan ya teman-teman ya, kenapa kita harus belajar public speaking. Nah, tapi pada malam hari ini saya tidak akan memberikan inti dari public speaking tersebut karena yakin teman-teman memiliki perspektif sendiri apa itu arti dari public speaking. Nah, makanya pada hal yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, mungkin teman-teman memiliki pertanyaan tersendiri, kenapa public speaking? Apa itu public speaking? Sebelumnya di sini sudah ada penjelasan di PPT-nya udah ada apa itu public speaking. Public speaking adalah ketika seseorang berani mengekspresikan diri di depan orang banyak. Tapi di sini saya ingin mengajak teman-teman berinteraksi juga. Adakah di antara teman-teman yang mau menyampaikan apa itu public speaking? Silakan raise hand. Siapa yang mau nyampein? Ini yang raise hand ini siapa? GG ini? Saya, Kak, saya. Oke. Apa itu public speaking menurut Anda? Public speaking itu menurut saya, Kak. Ya. Andre. Menurut saya public speaking itu merupakan keberanian seseorang untuk maju ke depan atau berbicara di depan, Kak. Oke, luar biasa. Sejauh ini diri Anda pribadi sudah menerapkan public speaking dalam kehidupan sehari-hari atau belum? Terkadang menerapkan, tetapi itu kendalanya itu, Kak, sering gemetaran saat maju ke depan itu, kadang gemetaran dan sulit menyusun kata-kata, Kak, kata kalimat. Oke. Oke, terima kasih kepada Wandra ya namanya ya. Wandre, Kak, Wandre dari Kabupaten. Masya Allah. Terima kasih pada Wandre yang sudah berani mengemukakan pendapat. Kenapa saya memancing kalimat pertama dengan bertanya apa itu public speaking? Karena secara tidak langsung Anda yang sedang berbicara saat ini dan menjawab pertanyaan saya, secara tidak langsung Anda sudah berani berkata di depan publik. Di depan publik yang dikatakan itu adalah berbicara di depan umum, lebih dari 1, 2, atau 3 orang, teman-teman. Jadi, apapun itu, ketika kalian berbicara di depan orang banyak dan itu lebih dari 1 orang, dan itu secara formal atau non-formal, apapun itu, dengan keberanian yang teman-teman miliki, dan mengekspresikan diri di depan orang banyak, itu adalah bagian dari public speaking yang harus teman-teman catat. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa public speaking itu penting? Di sini sudah ada pertanyaan, sudah ada jawabannya, tapi saya ingin teman-teman selain dari Wandra tadi, ada nggak yang berani untuk
mengemukakan pendapatnya kenapa public speaking itu penting. Ayo, siapa yang berani angkat tangan selain Wandra tadi? Ada yang berani? Jika tidak ada, Kak, saya lagi yang jawabnya, Kak. Oke, silakan. Oh, luar biasa. Itu kenapa Silakan. public speaking itu penting? Karena semua hal kita harus mempunyai keberanian untuk berbicara. Contohnya kalau kita mau jadi apapun itu, kita pasti kita akan harus mempunyai public speaking, Kak. Misalnya jadi guru, kita harus mempunyai public speaking. Jadi apapun itu pokoknya harus mempunyai apa itu, pembicaraan yang bagus gitu, public speaking yang lumayan bagus gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih pada Wandra. Wandra sangat berani mengemukakan pendapatnya. Itu bertanda bahwasannya Wanda telah memiliki kepercayaan diri. Yang penting dari public speaking adalah kepercayaan diri itu sendiri, teman-teman. Seketika teman-teman merasa penting mengemukakan pendapat Anda, disitulah kepentingan dari public speaking. Sudah diungkapkan di PPT kita bahwasanya public speaking melatih kita untuk percaya diri dan membiasakan diri berargumen di hadapan orang banyak. Nah, kenapa saya memberikannya pertanyaan dan dijawab oleh si Wandra tadi? Itu tanda teman-teman sedang melatih diri teman-teman untuk berargumen dan melatih kepercayaan diri Anda mengemukakan pendapat Anda di depan orang banyak. Dan itu adalah satu contoh nyata kenapa saya memberi pertanyaan agar teman-teman langsung praktek apa itu public speaking. Oke, kita lanjut materi kedua. Kendala yang sering dialami, kendala yang sering dialami oleh public speaking. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya banyak kendala dalam public speaking. Contohnya seperti kurangnya rasa kepercayaan diri, gemeteran seperti yang diungkapkan oleh Wandra tadi, sulit menyusun kalimat, kurang persiapan, dan kurang latihan, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, ketika teman-teman ingin berpublic speaking, yang terpenting adalah perbanyak berlatih. Jadi di antara 1 sampai 5 yang disebutkan dan sudah dipaparkan itu semuanya tentang latihan, teman-teman. Nah, kenapa tadi di awal kita mengawali dengan pertanyaan agar teman-teman bisa berlatih. Teman-teman, kita nggak akan bisa mengemukakan pendapat di depan orang banyak ketika kita tidak membiasakan mulut untuk berbicara di depan orang banyak. Jadi pentingnya kita berbicara. Nah, berbicara itu harus terstruktur, teman-teman. Tapi saya tidak akan menjelaskannya di sini karena akan ada kelas lanjutan, teman-teman, untuk orang-orang yang memang mau belajar public speaking. Tapi saya ingin memberikan gambaran besar ya, teman-teman. Rasa kepercayaan diri yang kurang itu bisa diatasi. Gemetaran atau rasa gugup itu juga ada rahasianya bagaimana cara mengatasinya, teman-teman. Dan teman-teman, intinya adalah di poin keempat dan poin kelima, yaitu kurangnya persiapan dan kurangnya latihan. Tanpa persiapan dan tanpa latihan, tidak ada yang namanya public speaking. Oke? Nah, teman-teman, di sini kita juga setelah menyiapkan solusi yang bisa ditawarkan untuk teman-teman memahami apa itu public speaking. Yang pertama, teman-teman, perbanyaklah jam terbang. Teman-teman, semakin kita banyak berbicara, semakin kita terbiasa bisa karena biasa. Yang kedua adalah kita bisa latihan di depan kaca, terus juga kita bisa catat apa yang mau disampaikan, persiapan yang matang, latihan mental dengan berani dan mencoba, teman-teman. Nah, teman-teman, para panitia yang membuat acara public speaking ini adalah satu bentuk latihan nyata, teman-teman, dalam berpublic speaking. Bahkan saya memberikan kelas khusus kepada teman-teman ini, mengajarkan mereka secara eksklusif, teman-teman, untuk belajar public speaking lebih dalam di Generation Future Leader. Nah, maka dari itu,
teman-teman yang ada di sini pun berkesempatan untuk bergabung dengan Generation Future Leader, apalagi yang mau belajar public speaking lebih dalam. Bahkan kita ada mempersiapkan kelas khusus sertifikasi teman-teman untuk yang bisa mengikuti teman-teman. Nah, solusi yang ditawarkan ini adalah sebagian kecil teman-teman dari pentingnya public speaking. Jadi inti dari public speaking itu adalah tentang latihan mental teman-teman. Karena kita tidak akan bisa melatih diri kita kalau kita tidak memiliki mental yang kuat. Bagaimana cara mengelola mental? Yaitu dari rasa percaya diri. Oke? Nah, teman-teman, ada lagi teman-teman bagaimana cara mengatasi demam panggung. Nah, teman-teman, di sini saya memberikan sedikit trik tentang tarik napas sejenak, terus membuang sesuatu untuk mengalihkan yang gugup, menggerakkan anggota tubuh, serta tangan yang kaku. Teman-teman, tadi yang disampaikan oleh teman kita yang bertanya tadi bagaimana cara mengatasi demam panggung. Nah, jadi gemetaran itu bagian dari demam panggung, teman-teman. Teman-teman bisa melatih dengan menarik napas terlebih dahulu, atau memegang sesuatu, atau juga teman-teman bisa sedikit menata kalimat atau menahan, memikirkan apa yang mau teman-teman sampaikan. Agar teman-teman tahu gitu loh, apa yang mau disampaikan. Terkadang rasa gugup itu datang karena kurangnya persiapan teman-teman. Jadi semakin teman-teman siap, semakin teman-teman tahu apa yang mau teman-teman sampaikan. Bentar. PPT-nya hilang. Ya, Kak, masih. Masih ada, Kak. Masih ada, Kak. Masih ada, Kak. Masih ada. Ada, Kak, ada, Kak. Saya ya. Ada. Sebentar, teman-teman. Oke. Mungkin itu aja ya teman-temannya seputar bagaimana jika mendadak diminta jadi pembicara. Nah, teman-teman, bagaimana kalau misalnya tiba-tiba teman-teman ini diminta untuk menjadi seorang pembicara, teman-teman? Teman-teman, jika ini terjadi dalam kehidupan teman-teman, teman-teman perlu yang namanya minta waktu sekitar 5 menit untuk memikirkan apa yang mau teman-teman sampaikan. Terus yang kedua, tarik napas yang panjang, terus ambil pena dan buku untuk mencatat apa yang ingin teman-teman sampaikan, berpikir sejenak, merenung dan take action berupa pengalaman atau hal-hal yang teman-teman bisa jadikan bahan berlatih untuk menjadi seorang pembicara, diminta untuk menyampaikan sesuatu dan itu sangat mendesak dan mendadak teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengambil jeda selama 5 menit, kemudian teman-teman mencatat berdasarkan pengalaman teman-teman. Oke, itu bisa di next. Oke, kegunaan public speaking. Oke, kita naikkan lagi. Apa kegunaan dari public speaking, teman-teman? Di bawahnya next. Yaitu kebutuhan akademisi dan profesional, seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Abri di depan sudah pembukaan. Dia menyampaikan bahwasannya public speaking itu berguna untuk kebutuhan akademisi dan profesional. Yang kedua, untuk
berargumentasi atau debate gitu teman-teman ya. Terus bisa juga melatih kepercayaan diri, bisa dalam bentuk wawancara, bernegosiasi dan juga menjadi public speaking yang profesional teman-teman. Jadi teman-teman, public speaking itu bisa digunakan di berbagai tahap teman-teman. Dan setiap tahapan public speaking itu memiliki perannya masing-masing teman-teman. Nah, maka dari itu, teman-teman yang ingin menjadi seorang public speaking profesional itu ada rananya, teman-teman. Dan di sini kita memberikan kesempatan kepada teman untuk menjadi public speaking yang profesional, yaitu dengan next memiliki syarat menjadi public speaking profesional, memiliki sertifikasi public speaking. Apa itu sertifikasi public speaking, teman-teman? Yang pertama, guna mengesahkan seorang public speaking yang profesional dengan izin mengadakan acara yang berstandar nasional. Oke, next. Nah, teman-teman, di sini pun kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menjadi seorang public speaking profesional dengan memberikan pelatihan sertifikasi public speaking. Pelatihan sertifikasi public speaking ini memang berbayar teman-teman, tapi benefit yang diberikan adalah teman-teman akan mendapatkan yang namanya sertifikasi non-academic dan itu bisa dipakai di nama teman-teman seperti nama saya ya teman-teman ya. Nama saya kan Eliza Alpareza, gelar saya SAG, tapi saya punya 2 gelar non-academic teman-teman, yaitu sertifikasi Master Motivator Indonesia dan juga sertifikasi Public Speaking. Nah, sertifikasi Public Speaking itu gunanya untuk teman-teman bisa membuat acara-acara webinar seperti yang sedang kita lakukan pada malam hari ini, dan itu teman-teman sendiri bisa menjadi pembicaranya yang profesional teman-teman. Kita mendapatkan benefit berupa pelatihan yang itu berkesinambung teman-teman. Konsultasi juga bisa seumur hidup teman-teman ya. Selesai dari pelatihan tersebut kita terus bisa berkomunikasi, dan yang terpenting dengan sertifikasi public speaking non academic ini teman-teman diakuin secara non academic sebagai public speaking profesional, baik itu teman-teman bisa digunakan dalam profesi seperti MC, moderator profesional, atau juga pembicara-pembicara profesional. Itu teman-teman bisa dipakai gelarnya teman-teman ya. Bahkan gelar non akademik ini bisa membawa teman-teman kepada prestasi yang lebih tinggi. Banyak alumni dari pelatihan public speaking, pelatihan sertifikasi public speaking ini yang saat ini telah menjadi public speaking yang profesional teman-teman. Bahkan mereka menjadi menjadi pembicara kondang di berbagai acara, dan juga mereka juga banyak diundang sebagai pembicara publik. Ada yang menjadi reporter, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi moderator profesional. Dan teman-teman, untuk mengikuti pelatihan sertifikasi public speaking ini, harga normalnya sebenarnya adalah 1,5 juta rupiah teman-teman untuk sebuah sertifikasi. Tapi melalui Generation Future Leader kita hanya memberikan harga sebesar 150.000 rupiah only untuk teman-teman yang mau mendapatkan pelatihan sertifikasi public speaking. Dan teman-teman, kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama Generation Future Leader, karena kita akan mengadakan open recruitment juga teman-teman. Jadi teman-teman yang mau melatih skillnya, menjadi menambah experience-nya, atau teman-teman mau menambah CP-nya juga, teman-teman bisa bergabung dengan Generation Future Leader teman-teman. Karena di sini teman-teman bisa belajar bagaimana caranya membuat acara, bagaimana menjadi seorang
moderator, MC dan lain sejarahnya, dan itu gratis teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga bisa mendapatkan relasi nasional dan internasional teman-teman. Seperti saya sendiri, teman-teman, pengalaman saya di Generation Future Leader ini sudah sekitar 6 tahun ya teman-teman ya. Nah, jadi Generation Future Leader ini juga membawa saya pada prestasi-prestasi yang saya miliki. Misalnya saya mengikuti pertukaran pelajar di kegiatan conference internasional AISEC AIMUN teman-teman, Asia Youth Convention, dan itu diadakan di Malaysia pada tahun 2019. Nah, bahkan saya juga pernah mengikuti kepengabdian masyarakat di Lombok teman-teman, dan itu semuanya didanai oleh pemerintahan kota teman-temannya, dan juga dibantu oleh kampus saya waktu saya S1. Dan alhamdulillah selama berada di Generation Future Leader dan juga melatih teman-teman public speaking profesional ini telah membawa saya pada impian saya selanjutnya, yaitu bisa sampai S2 ke negara Turki, dan itu alhamdulillah dengan beasiswa teman-teman. Jadi teman-teman, ketika teman-teman masih muda, teman-teman masih menata karir, atau teman-teman mencari jati diri teman-teman, alangkah baiknya dimanfaatkan dengan banyak-banyak mengikuti komunitas, dengan menambah skill, dengan mencari experience teman-teman ya. Nah, itu berguna untuk menambah relasi teman-teman. Bahkan pertemuan saya dengan Mr. Abri ini teman-teman, yang merupakan teman satu perjuangan saya teman-teman ya. Kami bertemu Mr. Abri ini sejak ini teman-teman tahun 2014. Waktu itu di kampung Inggris Kediri teman-teman. 2014 kami berkenalan, dan itu nggak sengaja teman-teman ya. Dan itu akhirnya di tahun 2018 kami bertemu lagi teman-teman. Kalau nggak salah di Jakarta, waktu itu saya hadir di Jakarta dalam kegiatan komunitas pemburu beasiswa S2, dan beliau hadir. Nah, di sanalah teman-teman membawa karir Mr. Abri ini hingga sekarang mendirikan kampung Inggris Kediri, kampung Inggris Pali teman-teman ya. Nah, dan itu teman-teman diawali karena apa? Karena pengalaman beliau teman-teman. Beliau juga banyak mengikuti kegiatan, beliau juga mencari experience, dan itu bisa menjadi contoh teman-teman ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi ini giliran teman-teman, karena masa kami udah selesai teman-teman. Kayak Kak Eliza sekarang udah di luar negeri kan, Mr. Abdi udah menata karirnya di bidang public speaking yang membawa beliau menjadi founder di kampung Inggris Pali teman-teman, dan ini giliran teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman silakan bergabung di Generation Future Leader untuk melatih skill teman-teman, baik itu public speaking, relasi, atau di mana yang teman-teman minati. Di sini teman-teman di GFL ini membuka beberapa divisi teman-teman ya. Ada divisi Human Resource, ada HRD, ada Design, dan juga kita juga memberi kesempatan teman-teman untuk menjadi konten kreator teman-teman ya. Seperti di sini kita juga ada ambasador kita, Mbak Cindy. Mbak Cindy ini juga udah mengikuti Generation Future Leader sejak tahun 2020 teman-teman, dan sekarang beliau fokus menjadi seorang konten kreator juga teman-teman. Nah, itu juga merupakan jalan ya teman-teman untuk berkenalan dengan orang-orang profesional di sini, karena Generation Future Leader itu bukan cuma nasional tapi juga go internasional teman-teman, dan sekarang giliran teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa ya bergabung di Generation Future Leader. Mungkin itu aja ya teman-teman ya dari saya. Mungkin selanjutnya kita fokus ke public speaking lagi teman-teman. Banyak hal lagi public speaking yang masih bisa kita asah, masih bisa kita pelajari teman-teman ya. Dan itu teman-teman membutuhkan latihan mental dan kepercayaan diri yang kuat. Itu inti dari materi kita pada malam hari ini. Selebihnya saya mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan dari kalimat-kalimat saya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak.
Baik, terima kasih kepada Kak Eliza untuk penyampaian materinya. Selanjutnya, dibuka sesi pertanyaan. Saya buka 3 penanya tercepat. Silakan untuk angkat tangan dan juga menyebutkan nama dan juga domisili teman-teman. Iya, sepertinya Kak ada banyak sekali nih teman-teman. Oke, baik. Dimulai dari siapa ya? Dari Kak Wandre dulu. Iya Kak, terima kasih. Mana? Ya Kak, pertanyaannya apa ya Kak? Oke. Halo Kak Andre. Iya. Bisa dimulai untuk pertanyaannya? Boleh Kak, silakan mulai aja Kak pertanyaannya. Maksudnya gini, ini kan udah selesai toh pematerinya, udah menyampaikan materinya. Jadi untuk teman-teman silahkan yang mau bertanya mengenai materi ini kepada Kak Eliza. Apa bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Nah, saya tanya sekali lagi, apakah Kak Wandre mau bertanya? Saya mau bertanya, itu tuh bagaimana Kak itu mengatasi ketika kita berpublic speaking, kita sulit menyusun kalimat? Oke. Ini pertanyaannya ditampung dulu ya. Baik, terima kasih untuk Kak Andre. Ini pertanyaannya ditampung. Terima kasih untuk Kak. Selanjutnya Kak Nova. Sepertinya dari tadi mengangkat tangan nih. Halo Kak Nova. Halo, apakah masih ada orang di sana? Baik, sepertinya mungkin kepencet ya teman-teman. Oke, untuk Kak Ani, silahkan. Aku kah? Iya. Aku Nuriani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Aku Nuriani Sudrajat, asal Tasikmalaya. Mau nanya, ini misalkan aku pertama kali moderatornya di mana teh? Zoom. Aku tuh suka ngeliatin buku. Aku masih belajar, agak belibet, ada yang ketawa. Mungkin ini ada solusi nggak sih gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Ani. Kurang satu penanya lagi. Siapa nih teman-teman? Oke, pertanyaan saya Kak, apa saja kesalahan umum yang perlu dihindari dalam public speaking? Bentar, gimana boleh diulangi? Apa saja kesalahan umum yang perlu dihindari dalam public speaking?
baik, terima kasih untuk Kak Reski. Baik, selanjutnya adalah jawaban dari Kak Eliza. Waktu dan tempat disilahkan. Untuk pertanyaannya saya ulangi terlebih dahulu dari Kak Wandre. Bagaimana cara mengatasi public speaking dalam menyusun kalimat? Dari Kak Ani, solusi untuk merangkai kata agar tidak belibet. Dan dari Kak Reski, apa saja kesalahan umum yang perlu dihindari dari public speaking? Seperti itu, Kak. Silahkan untuk Kak Eliza, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih kepada yang udah bertanya ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti ada yang belum terjawab atau belum bisa ditanyakan, nanti bisa dilanjutkan di pemateri kedua karena masih ada materi yang lebih menarik lagi yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, dan jangan sampai teman-teman tidak mengikuti kegiatan ini sampai akhir teman-teman. Karena banyak sekali materi-materi luar biasa yang akan kami berikan untuk teman-teman sekalian. Saya akan menjawab pertanyaan pertama tadi dari Wandra ya. Nah, Wandra tadi pertanyaannya seputar public speaking. Bisa diulangi, Arum? Untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi public speaking dalam menyusun kalimat? Oke, bagaimana cara dalam menyusun kalimat? Wandra, perlu dipahami, tidak semua orang bisa langsung memahami apa yang ingin dia sampaikan sebelum dia mencatat terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Wandra adalah tipe orang yang tidak bisa mengingat dengan baik apa yang harus ditanyakan, alangkah baiknya untuk dicatat terlebih dahulu apa yang mau disampaikan baru diutarakan. Sehingga apa yang kalimat yang keluar itu nggak belibet gitu loh. Karena terkadang yang ngebuat belibet itu karena persiapannya nggak ada. Jadi kalau misalnya Wandra tipe orang yang suka sulit mengungkapkan kata-kata, lebih baik dicatat dulu, baru diungkapkan. Itu jawaban dari saya. Izin Kak, boleh menambahkan nggak? Ya. Kan kita itu kalau di sekolah kan saya sering ikut organisasi itu. Nah pas saya ikut organisasi itu terkadang itu apa itu namanya disuruh maju mendadak gitu Kak, nggak disuruh mikir lagi tapi langsung disuruh. Jadi gimana itu rasanya, agak susah berbicara di depan itu kalau mendadak gitu. Jadi gimana Kak itu solusinya? Ini terima kasih. Ini berarti kasusnya demam panggung karena tadi kurang persiapan kan. Jadi saran saya kalau misalnya lagi deg-degan banget, coba tarik napas dulu sebentar. Coba dipraktekkan semuanya. Tarik napas, hembuskan perlahan. Jadi ketika teman-teman menarik napas dan teman-teman mengembuskannya, teman-teman perasaan teman-teman pikiran akan lebih fresh. Jadi lebih bisa berpikir teman-teman apa yang mau teman-teman ungkapkan. Jadi ketika teman-teman menarik napas, oksigen itu naik ke atas kepala, membantu teman-teman memikirkan teman-teman apa yang mau disampaikan. Nah, setelah itu diam sejenak. Setelah teman-teman diam sejenak, coba minta mereka ulangi lagi pertanyaan teman-teman, dan di situ teman-teman diminta untuk berpikir cepat untuk menjawab pertanyaan ketika teman-teman diminta untuk mendadak langsung ke depan kelas. Seperti itu saran dari saya, Wandra. Oke Kak, makasih ya sarannya. Semoga saya kedepannya lebih berani dan tidak gemetaran atau sulit merangkai kata-kata lagi. Terima kasih Kak Aliza. Ya. Pertanyaan kedua, bisa diulangi? Untuk pertanyaan keduanya, bagaimana solusi untuk merangkai kata agar tidak belibet? Seperti itu, Kak. Oh, oke. Jadi ini sama yang kayak yang pertama tadi ya, teman-teman ya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman susah mengungkapkan kalimat,
atau kata-kata, meskipun teman-teman sudah menulisnya seperti yang disarankan tadi. Yang kedua adalah carilah contoh teman-teman. Teman-teman bisa mencari public speaking profesional yang teman-teman bisa cari di media sosial, misalnya YouTube atau TikTok atau Instagram teman-teman. Dan teman-teman perhatikan bagaimana cara dia mengelola kata. Nah, itu teman-teman ambil kata-katanya dan teman-teman pakai. Gitu loh. Sehingga ketika teman-teman belibet, teman-teman bisa melatihnya di depan kaca terlebih dahulu. Nah, teman-teman pakai kalimat kalian sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu berlatih, teman-teman akan menemukan pola komunikasi Anda tersendiri. Tapi teman-teman harus mencari the role modelnya terlebih dahulu agar teman-teman terinspirasi untuk mencontoh beliau. Contohnya seperti saya memiliki seorang the role model dari saya SMP, teman-teman. The role model saya itu adalah kalau teman-teman kenal Mario Teguh. Mario Teguh itu punya quote tersendiri, yaitu Mario Teguh Golden Ways. Kayak gitu. Itu kan ciri khas beliau. Nah, teman-teman, seiring berjalannya waktu, teman-teman akan menemukan gaya berbicara teman-teman tersendiri. Nah, teman-teman banyak contoh dari tokoh-tokoh yang sudah berhasil, dan teman-teman akan menemukan sendiri pola kalimat yang bisa teman-teman dapatkan, dan itu ciri khas teman-teman. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Eliza. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa saja kesalahan umum yang perlu dihindari dari public speaking? Apa saja kesalahan umum yang perlu dihindari untuk public speaking? Yang pertama, menurut saya, hindari terlalu banyak untuk mengatakan kalimat yang kurang masuk di dalam kata tersebut. Misalnya kayak gini, teman-teman. Saya yakin teman-teman yang ada di sini itu pernah yang namanya merasa gugup, merasa bingung, merasa apa, teman-teman ya. Biasanya kadang orang tuh banyak banget pengulangan kata yang misalnya tuh seperti yang saya lakukan ini. Misalnya atau nah, ya, kayak gitu loh. Teman-teman kalau bisa kurangi yang seperti itu. Karena itu sangat mengganggu teman-teman dalam public speaking. Apalagi kalau misalnya teman-teman di depan mic, teman-teman kadang yang kesalahan yang umumnya itu adalah suara mic terlalu dekat sampai pernapasan kalian itu terdengar gitu loh. Kayak gitu. Itu kan sangat mengganggu teman-teman, dan itu merupakan kesalahan juga teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman ketika teman-teman ingin menghindari hal-hal seperti itu, lebih baik teman-teman latihan terlebih dahulu. Seperti yang saya sampaikan, misalnya dalam pembuatan acara, biasanya ada yang namanya gladi bersih, gladi kotor, teman-teman. Teman-teman pun yang ingin menjadi seorang public speaking profesional, contohnya, teman-teman harus banyak-banyak latihan di gladi tersebut. Latihan di depan orang yang sedikit sebelum berlatih di depan orang banyak. Itu yang pertama. Terus teman-teman lihat diri kalian sendiri, minimal di depan kaca, lihat diri kalian sendiri. Kalau perlu rekam diri kalian sendiri sebelum dilihat orang lain, lihatlah diri kalian sendiri agar teman-teman tahu kesalahan-kesalahan umum apa yang teman-teman miliki dan bisa teman-teman perbaiki ketika nanti perform. Itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Eliza untuk materinya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan materi kali ini tuh sangat luar biasa ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik saat presentasi di sekolahan, di kelas, dan lain sebagainya, baik itu di organisasi dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, baik. Kepada Kak Eliza, terima kasih. Sebelum saya serahkan ke MC, saya minta tolong untuk teman-teman on cam terlebih dahulu, kita ambil dokumentasi. Oke, baik.
Bentar ya. Ayo teman-teman untuk Ankai. Bentar. Untuk kakak panitia juga minta tolong untuk dokumentasinya juga ya kak. Ini sebentar. Oke. Berikan pose terbaik teman-teman. Oke, bentar ya. Bentar, belum. Okay, wait. Agak kagok teman-teman, bentar kak. Oke. 1, 2, 3. Kayaknya sepertinya sudah, tapi semoga bisa ya teman-teman. Oke. Terus untuk slide selanjutnya. Oke. Sebentar. Oke, lanjut untuk slide selanjutnya. Sebentar. Bentar teman-teman. Salah. Wait. Satu, 2, 3. Oke. Masih ada satu slide lagi. Oke. Sebentar. Oke, baik. Oke, baik. Untuk sudah memberikan pose terbaiknya ya. Oke, baik. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk pemateri pertama kita, yaitu Kak Eliza. Terima kasih Kak Eliza. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada MC Kak Imah. Silakan untuk diambil alih kembali. Baik. Terima kasih Kak. Terapkan ilmu public speaking di kehidupan sehari-hari dengan semaksimal mungkin. Karena public speaking itu sangat penting ya. Misalkan kita pergi kemana gitu, nggak tahu jalan kan kita juga tanya. Itu juga merupakan sedikit skill public speaking untuk bertanya. Nah, tibalah kita di acara yang sangat luar biasa dan sangat kita tunggu-tunggu, yaitu ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Eliza. Nah, kepada Kak Eliza dipersilakan. Oke. Untuk pengumuman, teman-teman, sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu adalah seputar perekrutenan Generation Future Leader ya teman-temannya, ya seperti yang sudah saya spill tadi pada saat pelaksanaan acara teman-teman. Cuman intinya teman-teman, dari acara ini kita ingin mencari bibit-bibit baru teman-teman. Kita ingin mencari the next generation future leader yang bisa meneruskan estafet dari GFL teman-teman ya, yang bisa teman-teman
menuangkan skill dan soft skillnya secara nasional dan internasional dan teman-teman, dan itu dilatih langsung oleh kami para pengurus-pengurus lama. Jadi diharapkan teman-teman yang ada di sini ada yang mau bergabung bersama kita dengan benefit-benefit yang akan kita berikan teman-teman. Seperti kita akan memberikan sertifikat kepada teman-teman yang selama masa pengabdian, teman-teman juga akan mendapatkan relasi dan pelatihan secara free bersama kita, dan juga benefit berupa soft skill dan latihan jam terbang, dan juga kemampuan untuk menjadi view is in the power of the generation nih teman-teman. Jadi teman-teman akan menambah value teman-teman, apalagi yang sedang mencari dan menambah isi CV teman-teman ya teman-teman ya. Dalam profesional kan teman-teman membutuhkan yang namanya pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan itu bisa didapatkan melalui Generation Future Leader teman-teman. Dan kita berharap banget di antara para peserta ini ada yang mengikuti jejak kita untuk menjadi the next generation future leader. Itu teman-temannya ditunggu teman-teman. Nanti syarat-syarat open recruitment-nya akan kita kirimkan di grup kita. Itu. Nah, selain itu saya juga akan memberikan benefit untuk teman-teman yang bisa memberikan kesan dan pesan terbaik teman-teman untuk acara kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa tag Instagram Generation Future Leader, Instagram saya pribadi di story teman-teman, berikan kesan pesan terbaik kenapa teman-teman mau mengikuti kegiatan public speaking ini, dan kita akan merepostnya di Instagram kita ya teman-teman ya. Instagram kita memiliki follower 4K lebih, dan Instagram saya pribadi itu memiliki follower 15K lebih, dan teman-teman akan kita repost di sana, dan ada hadiah khusus untuk 2 peserta terbaik yang memberikan kesan pesan terbaiknya teman-teman, yaitu salam khusus dari saya yang akan saya berikan dari negara Turki untuk teman-teman yang beruntung teman-teman ya. Kita akan doakan semoga teman-teman bisa mengikuti jejak saya dan bisa menginjak negara 2 benua. Ditunggu kesan dan pesannya. Itu teman-teman. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Kak Eliza. Nah, bagi teman-teman yang mau mendaftar, nanti bisa langsung dihubungi di nomor di posternya ya. Nanti insya Allah posternya akan di-share di grup webinar. Nah, selanjutnya yaitu ada pemateri kedua yang sangat luar biasa. Nah, untuk penyampaian pemateri kedua ini nanti akan dipandu oleh moderator. Kepada Kak Arum dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Kak Imah. Oke, baik. Ini juga pemateri kita tak kalah kecenya dengan Kak Eliza. Dan pasti kita semua juga penasaran dengan isi materi pada malam hari ini. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri pada malam hari ini. Oke, baik. Nama, Dwi Novita SDMH, alamat Yogyakarta, Jawa Tengah, personal experience, yaitu internship PT Bank Tabungan Persero Kantor Cabang Syariah Palembang, teacher, Yayasan Pendidikan Islam Insan Cendikia, founder literasi loveit.id, dan prestasi yang diraih oleh beliau ini juga sangat luar biasa. Yang pertama, juara 1 lomba bisnis plan UIN Raden Intan Lampung, pemateri sharing kuliah bersama Sri Kandi Syariah, volunteer inspirator kebaikan spesial Yogyakarta with anak-anak yatim Yayasan Mizan Amanah, award penelitian tesis from Kemendikbud Palembang, runner up 1 Duta Muslimah Hijab event 29. Dan juga keahlian beliau adalah individu bermotivasi dan disiplin, seorang yang suka menolong atau membantu orang lain, memahami bahasa Inggris, dan juga seorang penulis. Sebelumnya kita sapa dulu nih. Halo Kak Dwi.
Halo Kak Halo Dwi. teman-teman. Halo teman-teman. Baik, untuk Kak Dwi waktu dan tempat disilahkan. Baik, cek sound dulu. Suaranya terdengar teman-teman? Dengar Kak. Oke, baik. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Arum ya sebagai MC. Dan sebelumnya tadi ada Kak Abri, keynote speaker kita, beserta Kak Eliza sebagai pemateri pertama ya. Dan founder juga dari GVL. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana? Sehat hari ini teman-teman? Sehat lah ya. Alhamdulillah. Oke. Ada yang sakit? Wah, sakit pun masih tetap mengikuti acara webinar malam hari ini ya. Luar biasa banget ini. Oke, sebelumnya nih saya mau tahu dulu yang hari ini dari kota mana aja nih? Ada yang dari Jogja? Jogja. Ya, ada Kak dari Sumatera Selatan, Kabupaten Wonogiri. Sumatera. Dari Kabupaten Bali, sekabupaten sama Kak Abri. Oke, kebanyakan dari sana ya? Oke, kebanyakan dari sana ya? Kayaknya. Oke. Oke, sebelumnya kita panjatkan puji syukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya kita semua bisa mengikuti webinar pada malam hari ini ya teman-teman. Walaupun banyak keterbatasan, ada yang sakit tapi tetap mengusahakan, itu luar biasa sih. Baik, sebelumnya saya ini juga putri kelahiran dari Sumatera Selatan teman-teman, tepatnya di Palembang. S1 juga menempuh pendidikan di UIN Raden Fata Palembang sama dengan Kak Eliza teman-teman. Kemudian melanjutkan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan berkarir di Astra Beri Jalan Yogyakarta. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat bangga sekali ketika saya dihubungi menjadi pembicara pada malam hari ini yang notabene-nya audiensnya teman-teman sekalian tuh dari Sumatera Selatan. Banyak teman-teman saya yang dari Sumatera Selatan itu berprestasi di Yogyakarta loh teman-teman. Kayak mereka menjadi singa bukan hanya di daerahnya saja, tapi di luar kota pun mereka bisa menunjukkan diri mereka untuk berprestasi dengan usaha mereka sendiri seperti itu. Baik. Oke, seminar kita pada malam hari ini judul webinarnya tingkatkan value melalui public speaking ya teman-teman. Mungkin sama seperti Kak Eliza tadi, saya akan berinteraksi dua arah ya teman-teman ya. Teman-teman, selain tadi yang berbicara tadi siapa? Yang awal-awal tadi yang sudah mengemukakan pendapat. Saya Kak, saya. Oke. Nah, itu udah luar biasa berani ya. Tapi kali ini saya mau mendengar suara teman-teman yang lainnya kayak gitu. Yang sudah kita ketahui tentang public speaking mungkin sudah tidak familiar ya dengan artinya. Ada yang mau memberikan pendapat nih teman-teman, mumpung malam ini kalian dikasih kesempatan untuk melatih public speaking kalian seperti itu. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh raise hand? Oke. Teman-teman panitia ada yang apa? Enggak, jika tidak ada saya akan menjawabnya Kak. Oke, boleh. Ya, ini pertanyaannya yang di slide ini ya Kak.
Yang mana? Yang Pertanyaannya tentang public speaking. Pertanyaannya tentang public speaking. Pertanyaannya, apakah public speaking hanya untuk orang-orang yang punya kepribadian bukan. Kita extrovert? masih di slide awal. Kita di slide awal. Pendapat Kenapa teman-teman nggak tentang ada? public speaking itu apa? Speaking itu apa? Public speaking itu menurut saya menurut saya keberanian seseorang dalam berbicara di depan umum yang menggunakan mental. Karena public speaking hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Oke. Ada lagi? Mungkin itu saja, Kak. Oke, baik. Baik ya. Oke, kalau kita telisik tentang arti dari public speaking itu sendiri kan kemampuan berbicara ya teman-teman, seperti yang disampaikan tadi juga. Siapa namanya tadi? Bukan Andreas ya, siapa? Wandra ya? Wandre. Oh, Andre. Mohon maaf ya, Wandre. Ya, berbicara ya. Jadi public speaking ialah kemampuan berbicara di depan umum ya teman-teman untuk menyampaikan pesan, ide atau gagasan. Nah, public speaking itu juga bisa diartikan sebagai seni berkomunikasi secara lisan nih teman-teman. Seperti kita saat ini ya. Oke, next slide. Mungkin yang kedua ya. Nih, apakah public speaking hanya untuk orang-orang yang punya kepribadian ekstrovert saja nih teman-teman? Tidak. Benar atau salah? Tidak ya? Kenapa tidak? Oke, kita lanjut di slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, kenapa tidak? Kita harus ketahui dulu nih kepribadian diri kita masuk ke ekstrovert atau introvert. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya kepribadian ekstro atau introvert kayak gitu. Gimana sih Kak cara mengetahui kita ekstrovert atau introvert kayak gitu? Teman-teman bisa mengikuti tesnya MBTI, bisa juga lewat berbagai platform ya teman-teman. Cukup di search aja. Kalau kalian sudah mengetahui ekstrovert atau introvert kayak gitu. Oke, sebentar. Oke. Ya, baik, dilanjutkan terlebih dahulu. Sebelumnya di sini teman-teman udah pernah ngikutin tes kepribadian diri belum? Halo? Bisa mendengar suara saya? Belum. Bisa belum, Kak? Bisa. Belum ya? Iya. Oke. Belum Mungkin. Oke, kebanyakannya belum ya. Tapi teman-teman mungkin bisa mengetahui kepribadian diri teman-teman dari menelisik diri sendiri terlebih dahulu ya. Teman-teman kalau sebenarnya kayak saya itu bukan anak yang ekstrovert ya teman-teman, lebih ke introvert. Karena belajar dari pengalaman yang suka nulis kayak gitu. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman apalagi adik-adik yang masih SMA atau yang baru masuk semester 1, semester 2 kayak gitu ya, yang kadangan masih grogi lah untuk berbicara ketika presentasi di depan kelas atau di depan umum kayak gitu ya.
Jadi menjadi introvert ya teman-teman. Nah, introvert ini bukan penghalang teman-teman untuk dapat berbicara di depan publik dengan baik seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Malcolm Gladwell, teman-teman, jurnalis dan penulis New York Times yang terkenal, pernah berkata dalam sebuah wawancara bahwa berbicara bukanlah tindakan ekstrovert. Jadi bukan hanya orang-orang ekstrovert saja yang bisa berbicara di depan publik, teman-teman. Nah, ia menambahkan bahwa meskipun berbicara di depan umum mungkin merupakan sebuah pertunjukan, banyak pemain hebat adalah orang introvert, teman-teman. Nah, tokoh introvert yang terkenal, teman-teman di sini ada yang suka Harry Potter? Ada yang suka Harry Potter? Idola. Tentu. Ada ya? Berat. Ah, teman-teman kalau suka Harry Potter pasti tahu penulisnya ya. Penulis Harry Potter J.K. Rowling, sukses sebagai novelis. Kemudian ada Einstein, sukses sebagai ilmuwan ya, Bapak Fisika yang kita kenal. Nah, mungkin hal itu tidaklah aneh ya teman-teman, sebab dua profesi tersebut sangatlah cocok bagi seorang introvert. Namun nih teman-teman, tokoh yang satu ini sedikit berbeda, sebab ia sukses sebagai seorang politikus, bahkan menjadi seorang presiden, teman-teman. Siapa? Ya, Presiden Barack Obama ya teman-teman, yang dulu pidatonya sangat viral dengan kata-kata the bakso, the nasi goreng kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, tentu hal ini sangat unik ya teman-teman. Pasalnya profesi Obama sebagai politikus itu mengharuskan dirinya untuk bisa show off teman-teman, berinteraksi dengan orang banyak, berpidato, bahkan berdebat dan banyak sekali interaksi lainnya. Nah, Obama di sini juga membuktikan bahwa introvert bukanlah sebuah paradigma untuk menjustifikasi seseorang apakah mampu untuk melakukan public speaking atau tidak kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya nih, berbicara tentang value ya, teman-teman, value diri. Value diri apakah selalu identik dengan pencapaian diri? Benar ya, tapi tidak selalu benar kayak gitu. Kenapa seperti itu? Nah, pada dasarnya value diri adalah nilai-nilai teman-teman yang dimiliki seseorang dan membentuk karakteristiknya. Seperti halnya dalam dunia pendidikan ya, seperti menjadi mahasiswa atau menjadi pelajar, mungkin teman-teman mencoba hal baru kayak gitu ya. Coba ikuti lomba yang teman-teman senangi kayak gitu. Lomba apapun yang teman-teman senangin untuk meningkatkan value diri teman-teman, nilai yang ada di dalam diri teman-teman seperti itu, atau ikutin conference seperti itu. Nah, sebenarnya saya juga ketika mahasiswa kemarin mengikuti international conference ya, di walaupun secara daring, tapi itu speaker yang lainnya itu dari beberapa negara, ada yang dari Malaysia dan beberapa negara lainnya. Dicoba aja dulu, boleh melalui virtual, langkah yang paling cepat ya teman-teman. Nah, dari dunia mahasiswa, dari dunia sebagai pelajar, karena kita sudah pernah mencoba untuk berbicara di depan umum, itu bakalan membawa kita di dalam dunia kerja, teman-teman. Karena saya sudah mendapatkan trik dari public speaking ya, teman-teman. Ketika di dalam dunia karir, ya alhamdulillah 2024 kemarin, saya mendapatkan atau menduduki peringkat pertama dari hasil raport QA offering atau penawaran. Kebetulan saya kerja di bagian marketing ya teman-teman di Asra Beri Jalan. Ketika berkomunikasi dengan berbagai customer, di sana memerlukan skill public speaking juga teman-teman. Dimanapun itu kita tuh memerlukan cara berkomunikasi dengan orang kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi dengan hal-hal kecil yang teman-teman lakukan di
bangku kuliah atau ketika di sekolah kayak gitu, itu tuh akan membawa teman-teman untuk belajar di kemudian. Nah, value diri teman-teman. Value diri kalau ditelisik lebih dalam, balik lagi ya, dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti yang pertama bermanfaat nih. Bermanfaat untuk pertama diri sendiri dulu, kemudian baru menebarkannya ke orang lain. Kemudian yang kedua karakter nih teman-teman, karakter berbuat baik sekecil apapun yang selalu dirimu terapkan. Walaupun sering tidak mendapatkan feedback baik, tapi ya usahakan sekecil apapun itu tetaplah berbuat baik. Dan yang ketiga, rasa empati terhadap sesama. Kalau kita mempunyai rasa empati, pasti kita mengetahui diri kita sendiri kayak gitu loh teman-teman. Kalau kita aja penuh dengan cinta, kita tuh akan merasakan kita juga bakalan dicintai oleh orang lain kayak gitu. Selanjutnya, masuk ke tips ya teman-teman. Gimana sih Kak Dwi bisa jadi penulis, bisa jadi telemarketing juga kayak gitu? Gimana tipsnya kayak gitu? Introvert lagi, yang setiap harinya berkomunikasi dengan customer gitu ya. Nah, kepribadian introvert ini ya teman-teman biasanya suka menulis. Nah, di era digital ini biasanya introvert ataupun extrovert senang sekali praktik untuk voice over. Teman-teman tahu nggak voice over itu yang seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Voice over atau VO ya teman-teman. Asing nggak dengan kata-kata VO? Nah, gimana? Baru dengar. Halo? Halo Kak. Masih terdengar teman-teman? Masih. Masih ya teman-teman, di sini ada yang tahu nggak VO itu seperti apa? Oh, nggak tahu Kak. Nggak tahu, oke. Jadi Kakak terangkan terlebih dahulu ya, VO itu rekaman suara untuk kebutuhan narasi atau komunikasi. Ada yang tahu musikalisasi puisi? Tahu. Musikalisasi puisi yang membawakan puisi, kemudian backsound-nya ada musik ya, kayak gitu. Nah, hal ini trik jitu teman-teman untuk melatih dan mengembangkan speaking kita. Yang masih malu-malu mungkin bisa dimulai dari hal itu terlebih dahulu, kayak gitu ya. Selanjutnya nih trik yang kedua, tips yang kedua. Berlatih rutin seperti hal sederhana rajin latihan mengucap A, I, U, E, O. Coba di sini kita on mic dulu. Kita sama-sama belajar melafazkan A, I, U, E, O. Belajar melafazkan A, I, U, E, O. Iya. Oke, ready? Ready. Boleh dipandu MC? Boleh dipandu MC?
ya teman-teman. Baik, mungkin maybe itu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator untuk feedback tanya jawab. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Dwi. Materi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, sekarang saatnya sesi tanya jawab. Dibuka untuk 3 penanya tercepat. Silahkan untuk angkat tangan dan sertakan nama dan juga domisili teman-teman ya. Oke, kayaknya ini Kak Jini ya dari tadi. Ayo Kak Jini, apa nih? Mau bertanya apa? Halo Kak Jini. Apakah masih terdengar suara saya? Iya, masih Kak. Oke. Apakah mau bertanya? Iya Kak, mau bertanya. Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya terkait materi kita tentang public speaking. Jadi izin Kak, sebelumnya nama saya Jimmy, saya berdomisili di Talangubi juga. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu terkait yang sering terjadi pada saya sendiri, itu ada konflik saat saya menjadi moderator. Nah, ada konflik baik dari audiensnya, narasumbernya. Itu biasanya narasumbernya kurang, ada yang dominan, terus ada juga yang audiensnya sibuk sendiri. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana? Ada nggak tips saya dalam mengatasi konflik antara keinginan untuk menyampaikan pesan dari narasumber yang kuat dengan kebutuhan untuk menghormati pendapat yang berbeda dengan orang lain, misal seperti itu. Itulah Kak pertanyaan saya. Terima kasih. Boleh diulangin Kak sekali lagi, tolong pelan-pelan ya. Jadi pertanyaan saya itu terkait konflik, bagaimana cara saya, misal cara saya